Selamat malam Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam Suara Konsistori HKBP Mampang Perapatan edisi tengah minggu. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk mendengar renungan malam ini dengan bernyanyi dari buku MD HKBP nomor 730 ayat 1. Sai patauma au Tuhan. Sai patauma di siku oleh Marilah kita mendengar firman Tuhan yang diambil dari bacaan malam sesuai dengan Almanak HKBP selalu tanggal 25 Juni tahun 2025 yang tertulis di Kolose 2 ayat 16 sampai 23, tetapi nas renungan kita tertulis di Kolose 2 ayat 16 sampai 17. Demikian bunyinya. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Carilah perkara di atas. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, setiap orang memiliki kebiasaan yang berbeda-beda, baik tentang makanan, kebiasaan setiap hari, dan juga peran sosial. Yang paling sederhana tentang makanan dan minuman. Makanan dan minuman adalah kebutuhan yang sangat primer bagi kita. Kalau umpamanya kita tidak makan dan minum, lama-kelamaan kita akan mati karena kurang cairan atau dehidrasi dan kurang tenaga. Tidak masalah makan apa saja, yang penting unsur vitaminnya lengkap. Makanan untuk mendukung kesehatan tubuh jasmani. Mau tak sangka, indomie, ubi jalan, seblak, 3, cilok, atau mie goreng, nasi goreng. Selama itu tidak mengandung alergi atau penyakit, tidak menjadi masalah. Maka kita bisa hidup secara jasmani. Demikian hubungan sosial, misalnya adat atau budaya. Kita beragam, berasal dari latar belakang budaya yang berbeda-beda. Ada suku Batak, ada Jawa, ada Karo, ada juga Batak Toba atau Batak Nias. Dalam keperbedaan itu kita tidak bisa memaksakan kita menjadi satu budaya. Di dalam perbedaan suku dan di daerah mana kita tinggal, itu tidak membuat kita terkotak-kotak atau menjadi motivasi untuk saling menghakimi, karena ada yang menyatukan, dan yang lebih penting adalah kita memiliki kepercayaan yang sama, yaitu Yesus. Pada masa Paulus, jemaat Kristen di Kolose menghadapi satu kelompok beragama yang hidup dalam peraturan-peraturan. Kelompok beragama ini sungguh menekankan disiplin peraturan dari para pengadutnya. Peraturan yang dimaksud berkaitan dengan tata laku, merendahkan diri, tata laku menyiksa diri, dan pantang makanan tertentu. Peraturan-peraturan ini ditegaskan agar umat mendapat kejelasan dan kemudahan dalam jalan keselamatan. Tetapi ternyata muncullah saling menghakimi, merasa diri benar, orang lain salah. Kalau sudah terjadi hal demikian, tubuh Kristus menjadi cemar dan terpecah. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus, keselamatan bukan menyangkut apa yang kumakan dan tidak kumakan,
bukan tentang kebiasaan, bukan tentang tradisi, tetapi tentang Kristus yang adalah kepala gereja yang memanggil kita menjadi satu persekutuan sebagai tubuh Kristus yang membawa kehidupan yang baik bagi manusia. Setiap orang harus mengendalikan diri di bawah kendali Kristus. Kepercayaan kepada Kristus adalah yang paling utama dalam hidup kita. Makanan, minuman, adat, istiadat adalah pendukung kehidupan, tetapi Kristus adalah kehidupan dan masa depan kita. Tuhan Yesus memerintahkan kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, bukan lagi menurut hukum-hukum Yahudi atau yang lainnya, melainkan perintah Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yesus mengatakannya di Yohanes 4 ayat 23-24. Maka carilah apa yang dikehendaki Tuhan. Yesaya 58 ayat 6 dikatakan, bukan berpuasa yang kukehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan memantahkan setiap kuk. Maka menginang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan menambahi beban orang lain, melainkan ringankan beban saudara-saudarimu. Jika hanya tentang larangan makanan, tidak boleh ini, tidak boleh itu, yang terjadi justru kita membenci orang lain karena yang kita tonjolkan perbedaan. Allah menginginkan kita berbelas kasih, melakukan keadilan dan tindakan nyata yang menguntungkan orang lain di atas sekedar ritual atau kesembuhan. Karena itu batasilah makanan yang mau dimakan sesuai dengan kesehatan dan selera, tetapi sebarkanlah cinta kasih kepada semua orang walau kita berbeda. Karena dunia butuh kasih di tengah-tengah bersama hidup, banyaknya pergumulan, munculnya berbagai kebencian di mana-mana. Kiranya Tuhan menguatkan kita tetap melakukan kasih. Selamat malam dan selamat istirahat untuk malam ini. Amin. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian KBP nomor 464 ayat 1. Ku berserah padamu. Ku berserah padamu, ya Yesus Tuhanku. Engkaulah penebusku, ku sujud padamu. Penuhilah hatiku, ku menantikanmu. Putus kudusmu memimpin hidupku. Kita berdoa. Ya Tuhan, berkatilah dan kuatkanlah kami untuk menebarkan kasih kepada orang-orang di sekeliling kami sampai Maranatha. Amin.